Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wildan Lampu. Semoga kita semua diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan ini kali ini kita akan memanfaatkan ya lampu yang sudah tidak terpakai lagi nih. Ini tutupnya juga kriwil-kriwil. Oke, kita letakkan sini dulu ya. Dan ini PCB LED-nya ya. Kita lihat di sini sudah pada mati ininya, komponennya, dan kabelnya kita cabut dulu ya, biar memudahkan untuk pengoperasiannya. Oke, saya sediakan multitester, dan ini alat untuk ngecek chip LED-nya. Dan ini baterai lithium 3,7 volt. Kemudian kita colokkan, kita jabitkan, dan ini kita hidupkan, kita setel di 24 volt, dan kita tes di 3 chip LED ya. 3 chip LED kita cek semuanya hidup. Nah, ini hidup. Oh, ternyata ini ada satu ya yang tidak hidup, dan ini ada hitam-hitam, ini yang mati. Kita cabut saja menggunakan tang potong, karena ini kita ngambil 3 dan kita cabut juga yang sini. Ini kita buat untuk jalur kabelnya nanti ya, yang akan kita jumper. Walaupun ini masih hidup, tapi karena akan kita ubah ke DC atau dijadikan lampu emergency, ini untuk jalurnya ya, kita bersihin seperti ini. Ada 4 tadi ya, 4 chip LED yang kita hilangkan. Oh, ini kurang begitu bersih, kita bersihkan dulu, pokoknya sampai bersih biar mudah untuk disoldernya ya, karena jangan sampai tersambung nanti timahnya. Nah, ini sudah selesai, dan kemudian kita ambil timahnya ya, ini timah, dan kita beri timah dari titik-titik kaki-kaki bekas chip LED-nya tadi ya. Jangan sampai bersentuhan dengan sampingnya ya, kan ada 2 kaki tuh di tiap chip LED-nya. Nah, itu jangan sampai bersentuhan, karena kalau bersentuhan nanti bisa konslet atau tidak hidup. Oke, setelah diberi timah jadinya seperti ini ya, masing-masing titik yang kita buat. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita hilangkan ya komponen-komponennya, karena komponen ini memang sudah tidak bisa digunakan ya, sebagian. Dan ini semua akan kita hilangkan saja ya, dengan menggunakan tang potong seperti ini, supaya nanti kabelnya mudah ya, tidak naik turun kabelnya. Nah, setelah kita hilangkan semua, terlihat rata, kemudian ini kita jumper jalur yang putus ya dari 3 chip LED-nya. Kita jumper di bagian sini, karena ini keluar masuknya harus DC. Ini kabel merah biru kecil ya, karena kita punya yang kecil ini. Kita gunakan kabel merah dan biru sebagai jalur min plusnya. Ini kita kupas, kemudian kabel merah kita solderkan ke jalur chip LED yang plus ya. Jangan sampai salah, karena kalau terbalik dia tidak hidup, itu aja, tidak konslet tapi tidak hidup ya.
Ini jalur merah ke jalur chiplet yang plus. Ini kita solderkan dari masing-masing titiknya. Nah, kalau begini kan nggak repot ya, seperti video kita yang pertama dulu, kita harus gergaji. Kalau ini tidak perlu lagi, tapi ya mengorbankan ini ya, chiplet yang masih hidup. Oke, jadinya seperti ini ya. Setelah kita solder, kita sambungkan jumperannya, ini jalur plus dari chipletnya seperti ini ya jadinya. Jadi kita ambil 4 titik ya. Oke, kemudian kita beri timah juga di jalur minnya. Sekarang menggunakan kabel biru ya. Ini kita solderkan di sini, kemudian ini di sebelah sini ya. Dan 4 titik yang akan kita tempelkan dari kabelnya nih ya. Kita jumper, kita satukan dari chiplet jalur minnya, dan jadinya seperti ini ya. Setelah kita jumper, kita sambungkan jalur minnya. Setelah tersambung semua, kemudian kita manfaatkan lubang yang ada di PCB LED-nya untuk jalur kabel. Oke, kemudian kita tes lagi ya. Oke, sudah hidup dengan voltase 24 volt ya. Hidup semua, berarti tersambung dengan bagus. Kemudian kabelnya kita masukkan ke dalam casing lampunya ya. Sudah retak-retak itu, sudah tak laku lagi. Setelah kita masukkan, ternyata agak kebesaran ya, karena memang bukan jodohnya ini. Kita ambil dari bekasan, karena kita di sini jadi tukang servis ya. Saya sendiri sebagai tukang servis lampu, banyak lampu bekas itu ya. Ini yang masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Dan ini kita kikis pinggir-pinggirannya ya, supaya muat di casingnya. Kita kikis sedikit demi sedikit. Oh, ini kurang sedikit lagi sepertinya. Kita kikis menggunakan tang potong. Oke, kita coba. Sepertinya nah ini sudah masuk ini sepertinya. Ini karena pinggirannya masih tajam ya, habis kita menggunakan tang potong tadi. Nah ini tajam nih. Supaya tidak tajam, kita asah menggunakan asahan ini ya. Kita tumpulkan menggunakan asahan ini. Oke, setelah kita asah dan kita tekan, nah sekarang press ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak jatuh-jatuh, karena kita menggunakan kabel tipis ini, kabel kecil. Oke, sudah sip. Ini kita bersihkan dulu meja kerja kita. Kemudian ini lampu lama ya, ini dulu pernah beli lampu untuk aki, itu kita pindahkan modulnya ya. Modulnya kita pindahkan ke lampu rangkaian kita yang saat ini. Ini kabel lampu udah lama banget ya. Kita pinggirin dulu. Kemudian ini jalur, oh ini capit ya. Dan ini jalur output dari modul ke lampunya. Ini kita kupas dulu ya.
kemudian kita beri timah di ujung kabelnya agar memudahkan. Nah, kemudian kita masukkan ulirnya ya. Ini kita kencangkan menggunakan alat spesial. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita lihat ini kita kasih penyangga ya dari karet ban ini, dan kita beri lem G karet ban supaya nempel di kabelnya seperti ini ya. Dan kita tunggu agak kering, kemudian kita lilitkan kabelnya dan akan kita sambungkan lagi ya ke output dari modulnya. Ini kita pinggirin dulu, lem G nya kita pinggirin, dan ini 2 selongsong bakar khusus untuk kabel ya. Ini selongsong yang kecil, kita masukkan seperti ini, dan kemudian kita tempelkan ya, kita sambungkan kabel-kabelnya. Ini yang biru ke hitam dan yang merah ke merah ya untuk jalur plusnya. Oke, sudah tersambung ya, sudah tersambung, dan kemudian ini kita tarik, kita paskan ya di sambungannya itu agar tidak terlihat ya, untuk menjaga biar tidak konslet. Kemudian kita bakar menggunakan korek api sampai kencang ya. Kalau sudah terasa kencang itu berarti sudah bagus ya. Oke, sudah siap. Dan ini kita menggunakan colokan kecil ya. Nah, colokannya seperti ini. Kok colokan sih, jabitan. Jabit, ini kita jabit ya, yang hitam ke min baterai dan merah ke plus baterai. Tuh, kok nggak hidup? Kenapa kok nggak hidup? Karena modulnya belum kita setel ya. Ini voltasenya mungkin di bawah 3 volt bisa jadi, atau 4 volt cumanan, makanya tidak hidup. Oke, kita besarkan hingga mencapai 24 volt ya kira-kira. Karena kini tidak ada tidak menggunakan multitester, kita putar terus hingga lampu menyala, dan sekarang sudah menyala terang ya. Perkiraan mungkin sekitar 24 volt karena ini modul step up yang bisa diatur ya voltase dari keluarannya. Dan ini coba kita tutup ya menggunakan tutup lampunya itu, dan terangnya seperti ini ya. Ini oh ya, masih kotor. Kita bersihkan dulu dalamannya menggunakan tisu ya. Ada serpihan-serpihan bekas lampunya, dan ini kita menggunakan lem silikon ya untuk menempelkan dari tutup lampunya itu. Kita beri sedikit saja, dan ini kita masukkan seperti ini ya. Kita tempelkan seperti ini. Nah, sudah menempel. Nah, terlihat ya, casingnya sudah pecah dan ulirnya karatan. Ini kalau dijual sudah tidak laku ya, makanya kita manfaatkan saja. Oke, setelah kita tutup, kemudian kita coba lagi ya. Kita coba lagi, terangnya seperti ini ya. Ini cukup bagus ya untuk lampu emergency di rumah ketika mati lampu. Nah, ketika mati lampu atau untuk memancing. Dan ini kita ambil, kita coba atur ya
kecil besarnya dari voltase modul. Nah, kita turunkan coba. Nah, ini agak redup. Nah, kita bisa setel ya dengan modul step up ini. Kita bisa setel itu mudahnya menggunakan modul step up ya. Ini bisa untuk lampu emergency kah, untuk mancing bisa. Dan ini modulnya ya, modulnya bentuknya seperti ini, hanya saja input dari modul kita beli nah seperti ini dia penampakannya. Kita beri elko ya untuk lampunya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.